Di balik megahnya sebuah kota besar di Jawa, tersimpan cerita kelam tentang pabrik gula tua, kerajaan jin yang penuh misteri, dan skandal yang mengguncang warga setempat. Kisah ini bukan hanya tentang mistis, tapi juga ambisi manusia yang melampaui batas. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas cerita yang bikin bulu kuduk merinding sekaligus hati teriris. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan komen dari daerah mana kalian menonton cerita ini. Siap? Yuk kita mulai. Di sebuah kota besar di Jawa, ada sebuah sudut terlupakan yang menyimpan cerita misterius penuh teka-teki. Pabrik gula tua yang berdiri megah pada masa kolonial kini hanya tinggal bayangan dari kejayaannya dulu. Bangunan itu berdiri angkuh di tengah semak belukar, dikelilingi aura mistis yang sulit dijelaskan. Dinding-dindingnya yang dulu putih bersih kini dipenuhi lumut dan retakan, sementara atap sengnya telah bolong di beberapa bagian, memperlihatkan langit yang suram. Meski sudah lama tidak beroperasi, warga sekitar sering mengaku mendengar suara mesin tua berdengung dari dalam pabrik di malam hari. Padahal, listrik saja sudah tidak ada di sana, ucap Pak Jono, seorang warga yang pernah bertugas menjaga area itu. Kisah tentang pabrik ini bukan hanya tentang bangunan kosong, melainkan tentang rahasia yang jauh lebih gelap. Dari luar, pabrik ini mungkin hanya terlihat seperti bangunan tua tak berpenghuni, tapi bagi mereka yang tinggal di sekitarnya, tempat ini adalah sumber cerita yang mencekam. Penduduk setempat percaya bahwa pabrik ini telah menjadi markas sebuah kerajaan jin yang telah ada jauh sebelum bangunan itu berdiri. Konon, pada awal pembangunannya, banyak pekerja yang jatuh sakit tanpa sebab jelas. Beberapa bahkan meninggal dunia secara misterius. Saya ingat bapak saya cerita. Dulu ada pekerja yang tiba-tiba pingsan sambil teriak-teriak histeris. Katanya, mereka melihat sosok hitam besar berdiri di depan mereka, kata Bu Sari, yang tinggal di desa dekat pabrik itu. Sejak saat itu, para pekerja sering membawa jimat atau benda pelindung saat bekerja, berharap bisa terhindar dari gangguan makhluk gaib. Cerita tentang jin penghuni pabrik semakin menguat ketika salah satu mandor di era kolonial mengundang seorang dukun untuk melakukan ritual khusus. Ritual ini, katanya, bertujuan untuk mengamankan area pabrik dari gangguan. Namun, rumor yang beredar di kalangan pekerja mengatakan bahwa ritual itu sebenarnya adalah bentuk perjanjian dengan makhluk halus yang melibatkan tumbal manusia. Dulu sering ada kejadian aneh. Pekerja yang hilang mendadak, lalu ditemukan meninggal di sungai dekat pabrik. Katanya, itu tumbal supaya pabrik tetap sukses. Lanjut Bu Sari dengan nada berbisik, seolah takut ada yang mendengarnya. Kejadian-kejadian itu menambah suasana seram di sekitar pabrik, hingga akhirnya pabrik itu ditutup setelah serangkaian kecelakaan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Bertahun-tahun setelah pabrik itu tutup, banyak warga yang penasaran mencoba memasuki area tersebut, tapi tidak semuanya kembali dengan cerita menyenangkan. Sebagian besar mengaku mengalami kejadian aneh yang sulit diterima nalar. Ada yang mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka, padahal tidak ada orang lain di sana. Ada pula yang melihat bayangan bergerak di pojok ruangan yang gelap, meskipun tempat itu seharusnya kosong. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang seorang pemuda yang nekat mencoba bermalam di pabrik itu bersama teman-temannya. Malam itu, mereka berteriak-teriak ketakutan karena melihat sosok perempuan bergaun merah melayang di atas mereka. Sejak kejadian itu, tidak ada yang berani mendekati pabrik setelah matahari terbenam. Cerita tentang pabrik gula tua ini kembali menjadi sorotan ketika seorang pengusaha muda bernama Anton membeli tanah tersebut untuk dijadikan proyek real estate. Anton, yang terkenal ambisius, tidak percaya pada tahayul atau cerita-cerita rakyat yang menurutnya hanya mitos belaka. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, Anton dengan lantang berkata, "Kita hidup di era modern. Masa depan tidak ditentukan oleh jin atau hantu, melainkan oleh kerja keras dan inovasi." Ucapannya yang penuh percaya diri itu menuai pro dan kontra, terutama dari warga lokal yang masih menghormati cerita-cerita leluhur mereka. Bagi Anton, pabrik gula tua hanyalah seonggok bangunan usang yang harus dirobohkan untuk memberi jalan pada kemajuan. Tapi siapa sangka, langkah ambisiusnya itu justru membuka pintu menuju teror yang tidak pernah ia bayangkan. Malam pertama proyek pembangunan dimulai,
Suasana pabrik tua itu terasa semakin mencekam. Para pekerja mulai memasang alat berat untuk meratakan tanah, tapi kejadian aneh segera terjadi. Sebuah buldoser besar yang baru saja dinyalakan tiba-tiba mati total tanpa alasan jelas. Mekanik yang diperbantukan mencoba memeriksa mesin, tapi semuanya tampak normal. Sementara itu, beberapa pekerja lainnya mulai mendengar suara aneh. Tangisan lirih seperti seorang wanita, disusul suara tawa kecil yang mengalir dari arah bangunan utama pabrik. "Mas, aku dengar suara perempuan nangis di dalam sana. Jangan-jangan ada orang," bisik salah satu pekerja kepada mandor mereka. Tapi ketika mereka mencoba mencari sumber suara, tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang menyelimuti ruang-ruang kosong pabrik. Di tengah kekacauan kecil itu, seorang warga bernama Mbah Kirno muncul membawa pesan penting. Mbah Kirno dikenal sebagai orang yang dituakan di desa sekitar dan memiliki keahlian dalam hal-hal supranatural. Dengan wajah serius, ia memperingatkan para pekerja untuk menghentikan kegiatan mereka malam itu juga. "Ini tanah milik mereka. Kalau kalian terus ganggu, yang terjadi bukan cuma alat rusak, tapi nyawa yang melayang," katanya dengan nada tegas. Namun, Anton yang datang beberapa saat kemudian justru menertawakan peringatan itu. Dengan nada sinis, ia berkata, "Sudah berapa kali saya dengar cerita seperti ini? Maaf, Mbah, saya tidak percaya hal-hal seperti itu. Proyek ini harus jalan terus." Ketidakpedulian Anton membuat para pekerja terjebak di antara rasa takut dan kewajiban pekerjaan mereka. Gangguan demi gangguan terus terjadi di hari-hari berikutnya. Suatu malam, salah satu pekerja bernama Wahyu terlihat pucat pasi saat kembali dari area pabrik. Ia mengaku melihat sosok hitam besar dengan mata menyala merah yang berdiri di dekat salah satu alat berat. "Mas Wahyu, kamu serius?" tanya seorang rekan kerjanya dengan nada gemetar. Wahyu hanya mengangguk lemah sambil menunjuk ke arah pabrik. Sejak kejadian itu, banyak pekerja yang mulai meninggalkan proyek dengan berbagai alasan, kebanyakan karena ketakutan. Namun, Anton tetap keras kepala. Ia bahkan memarahi mandor dan menyuruhnya mencari pekerja baru. "Kalau mereka takut sama cerita hantu, ya cari orang yang lebih profesional," bentaknya dengan nada kesal. Anton terus maju tanpa tahu bahwa ia sedang bermain dengan api. Di luar urusan proyek, Anton diam-diam menyembunyikan sisi gelap lain dari hidupnya. Meski di depan publik ia tampil sebagai pengusaha muda sukses yang penuh percaya diri, di balik itu semua ia kerap mengunjungi sebuah villa di pinggiran kota bersama seorang wanita muda yang bukan istrinya. Villa itu menjadi tempat pertemuan rahasia mereka, jauh dari jangkauan publik dan media. Namun, rahasia Anton tidak selamanya tersembunyi. Seorang pekerja proyek yang diam-diam mengikuti Anton ke villa itu, akhirnya memotret momen kebersamaan mereka dan menyebarkannya ke media lokal. Kabar skandal ini segera menjadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat. "Orang ini sudah bikin rusuh dengan proyeknya, sekarang ketahuan juga belangnya," ujar salah satu warga dengan nada sinis. Reputasi Anton mulai runtuh, tapi ia tetap bersikeras bahwa proyek ini adalah prioritas utama. Sementara itu, gangguan di proyek semakin parah. Beberapa alat berat ditemukan dalam kondisi hancur tanpa alasan jelas, dan para pekerja yang tersisa mulai melaporkan kejadian aneh lainnya. Ada yang merasa pundaknya ditepuk dari belakang saat bekerja, tapi ketika berbalik, tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang mendengar suara-suara memanggil nama mereka dari dalam pabrik. Kejadian puncak terjadi ketika seorang pekerja tiba-tiba kerasukan di tengah lokasi proyek. Dengan suara berat yang bukan miliknya, ia berteriak, "Ini kerajaan kami. Kalian tidak berhak di sini." Sebelum akhirnya pingsan. Peristiwa itu membuat suasana proyek semakin kacau. Mandor dan pekerja yang tersisa akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja, meninggalkan Anton sendirian menghadapi konsekuensi dari keputusannya yang arogan. Namun, keteguhan Anton akan segera diuji oleh kekuatan yang jauh di luar kendalinya. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar pabrik tua itu terasa semakin mencekam. Anton yang awalnya percaya diri mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa hari sebelumnya, ia bermimpi buruk tentang seorang perempuan bergaun merah yang terus-menerus memanggil namanya. Dalam mimpinya, perempuan itu berdiri di tengah bangunan pabrik, dikelilingi api,
sambil berbisik dengan suara yang menyeramkan. Kembalikan hak kami, atau semuanya akan hancur. Anton terbangun dengan keringat dingin, tetapi ia mencoba mengabaikan mimpi itu sebagai hasil dari stres yang ia rasakan. Namun, ketika pagi tiba, seorang pekerja melaporkan bahwa salah satu bangunan tambahan di area proyek roboh tanpa sebab. Tidak ada angin kencang atau gempa, tapi bangunan itu hancur rata dengan tanah. "Pak, saya rasa ini bukan kebetulan," kata mandor dengan wajah cemas. Anton hanya membalas dengan senyuman sinis. Meski jauh di dalam hatinya ia mulai merasa takut. Di tengah kekacauan itu, Clara, istri Anton, mulai mencium gelagat aneh dari suaminya. Anton yang biasanya terlihat percaya diri dan ambisius, kini sering melamun dan mudah marah. Clara juga mulai curiga dengan aktivitas Anton di villa pinggiran kota, terutama setelah mendengar kabar skandal dari warga sekitar. Suatu malam, Clara mencoba berbicara dengan Anton, berharap bisa menemukan jawaban atas perubahan sikapnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Proyek ini, masalah di villa, semua ini membuatku gila, ucap Clara dengan nada frustasi. Anton hanya terdiam, tidak berani menatap mata istrinya. Ia tahu bahwa banyak rahasia yang disembunyikannya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Semua ini akan selesai. Aku janji, jawab Anton singkat sebelum meninggalkan Clara sendirian di ruang tamu. Gangguan supranatural di proyek semakin parah. Beberapa warga mulai mengaitkan kejadian ini dengan kisah lama tentang tumbal yang pernah dilakukan di pabrik tersebut. Seorang warga bahkan mengaku mendengar suara teriakan dari dalam pabrik saat melewati tempat itu pada malam hari. "Saya tidak bisa tidur, Mas." Suaranya jelas sekali, seperti orang minta tolong, katanya kepada wartawan lokal. Mendengar cerita ini, beberapa tokoh masyarakat mendesak Anton untuk meminta bantuan dukun setempat agar bisa meredakan suasana. Mbah Kirno, yang sudah lama memperingatkan Anton, akhirnya dipanggil untuk melakukan ritual di lokasi proyek. "Kalau kau tidak mau dengar nasihat, setidaknya dengar apa yang mereka katakan," ucap Mbah Kirno dengan nada tegas, menunjuk ke arah pabrik yang kini terasa lebih gelap dari biasanya. Anton, meski masih ragu, akhirnya mengiyakan usulan itu. Ritual yang dilakukan oleh Mbah Kirno menjadi pemandangan yang tidak biasa. Di tengah malam, ia membawa berbagai perlengkapan tradisional, termasuk sesajen dan dupa, ke tengah lokasi proyek. Beberapa pekerja dan warga yang masih berani hadir menyaksikan prosesi itu dengan rasa cemas. Saat dupa dinyalakan, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat api sesajen hampir padam. Mbah Kirno mulai melantunkan doa dengan suara yang berat dan penuh penghayatan. Namun, di tengah ritual, salah satu pekerja yang hadir tiba-tiba kerasukan. Ia berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Matanya melotot tajam ke arah Anton. "Kau manusia serakah. Kau menghancurkan semuanya," teriaknya sambil mencoba menyerang Anton. Para warga panik, sementara Mbah Kirno berusaha menenangkan situasi. "Diam. Kalian sudah dipanggil untuk mendengar, bukan untuk menyerang," teriak Mbah Kirno kepada sosok yang merasuki pekerja itu. Kejadian malam itu menjadi puncak dari segala kekacauan yang terjadi di proyek tersebut. Keesokan harinya, Anton menghilang tanpa jejak. Mobilnya ditemukan di dekat villa tempat ia biasa bertemu dengan wanita simpanannya, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Anton. Beberapa warga percaya bahwa ia telah diambil oleh jin penghuni pabrik sebagai bentuk balas dendam. Clara, yang kini harus menghadapi kenyataan pahit ini sendirian, hanya bisa menangis sambil memeluk anak-anaknya. Villa tempat skandal Anton terbongkar kini dibiarkan kosong, begitu pula dengan lokasi proyek yang sepenuhnya terbengkalai. Pabrik gula tua itu kembali menjadi simbol kengerian, mengingatkan siapa saja yang mencoba mengusik tempat yang bukan miliknya. Bagi warga sekitar, cerita ini adalah peringatan bahwa ambisi tanpa batas dan kurangnya penghormatan terhadap tradisi hanya akan membawa kehancuran. Setelah Anton menghilang, suasana di kota itu berubah total. Proyek besar yang awalnya digadang-gadang sebagai simbol kemajuan kini menjadi mimpi buruk yang terus menghantui warga sekitar. Lokasi proyek dibiarkan terbengkalai, dipenuhi alat berat yang berkarat dan bangunan yang setengah jadi. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu, apalagi di malam hari.
Orang-orang mulai menghubungkan hilangnya Anton dengan kemarahan makhluk gaib yang mendiami pabrik tua tersebut. Dia terlalu sombong, terlalu angkuh untuk mendengarkan nasihat, ucap Mbah Kirno ketika ditanya oleh wartawan lokal. Mereka hanya meminta untuk dihormati, tapi dia malah menghancurkan semuanya. Lanjutnya dengan nada penuh penyesalan. Meski banyak yang percaya bahwa Anton telah diambil oleh makhluk gaib, ada juga yang berpendapat bahwa Anton melarikan diri karena tekanan yang ia hadapi. Skandal yang melibatkan wanita simpanannya telah menghancurkan reputasi dan karirnya. Beberapa wartawan bahkan menyebutkan bahwa Anton telah terlihat membeli tiket pesawat ke luar negeri beberapa hari sebelum ia menghilang. Namun, teori ini tidak cukup menjelaskan kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi di lokasi proyek. Banyak pekerja yang kembali ke lokasi itu untuk mengambil barang-barang mereka melaporkan hal-hal ganjil. Alat berat yang saya tinggal di sana tiba-tiba berpindah tempat. Tidak mungkin ada orang yang memindahkannya. Tempat itu sudah kosong selama berminggu-minggu, ujar salah satu mantan pekerja. Sementara itu, villa tempat Anton sering menghabiskan waktu dengan wanita simpanannya kini menjadi pusat perhatian baru. Beberapa orang yang nekat mendekati villa itu mengaku merasakan aura dingin yang menusuk tulang. Bahkan, salah satu warga yang tinggal di dekat villa mengaku sering melihat bayangan perempuan bergaun merah berjalan di sekitar halaman villa pada malam hari. Awalnya saya pikir itu hanya ilusi, tapi semakin sering saya melihatnya. Dia hanya berdiri di sana, memandang ke arah pabrik tua, ujar warga tersebut. Kabar ini segera menyebar dan menambah lapisan misteri dalam cerita Anton dan pabrik tua itu. Orang-orang mulai menganggap bahwa perempuan bergaun merah itu adalah roh penunggu pabrik yang marah atas apa yang telah terjadi. Kehadiran perempuan bergaun merah itu tidak hanya berhenti di villa atau pabrik. Beberapa warga melaporkan melihat sosok yang sama muncul di mimpi mereka. Dalam mimpi itu, ia tidak berbicara, hanya menatap mereka dengan mata yang penuh kesedihan. Salah satu warga yang mengalami mimpi tersebut, Pak Jono, mengaku terbangun dengan keringat dingin. Dia tidak bilang apa-apa, tapi rasanya seperti ada pesan yang ingin disampaikan. Mungkin dia ingin kita berhenti mengusik tempat itu, ucap Pak Jono. Kisah ini semakin menyebar, membuat banyak orang merasa takut sekaligus penasaran. Villa dan pabrik tua itu menjadi tempat yang dihindari oleh warga, tetapi juga menjadi daya tarik bagi mereka yang menyukai hal-hal berbau mistis. Pada akhirnya, kisah ini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Pabrik tua yang penuh sejarah itu bukan sekadar bangunan kosong. Ia menyimpan cerita tentang ambisi yang melampaui batas, keserakahan manusia, dan kurangnya penghormatan terhadap alam dan tradisi. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Anton. Namun, bagi warga sekitar, mereka sudah cukup belajar untuk tidak mengusik tempat yang dianggap suci oleh makhluk lain. Pabrik itu kembali dibiarkan tenang, perlahan ditelan oleh waktu, sementara villa tempat skandal Anton terbongkar juga dibiarkan kosong tanpa penghuni. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika, dan ada saatnya manusia harus tahu kapan untuk mundur dan menghormati apa yang ada di luar kendalinya.